Welcome back to my channel Bocah Tua Toys. Di sini kita kedatangan tamu, namanya Aramizu dari IG-nya Mizu Diecast. Halo semuanya. Terus perkenalkan si Ara ini diecast lover. Dia banyaknya custom. Coba jelasin customnya gimana, Ra? Jadi pertamanya saya fokusnya di skala 1:4. Nah, di sini saya customnya mungkin sedikit beda dari orang lain ya. Kok karena aku ngambilnya itu di bagian hand painting. Hand painting. Ya, nggak banyak kan sebenarnya yang hand painting. Banyak yang bisa tapi ya kurang peminat kayaknya. Kurang peminat. Nah, di sini itu saya pakai semuanya tuh pakai manual kok. Jadi masih dikerjain pakai ya manual aja gitu. Ya manual teh kumaha make tangan, pakai koas gitu maksudnya. Oh, pakai cuy. Iya, pakai koas gitu. Oke, jadi jalanin si custom diecast yang hand painting ini udah berapa lama sih? Kalau custom masih 1 tahun sih kok. 1 tahunan. Iya, 1 tahun ini 1 tahun. Ordernya udah melimpah? Belum. Jadi mohon guys orderannya coba ditolong ya, dibantu ya. Ya bantu-bantu ya. Oke, terus dari ini kan bawa banyak contohnya nih. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah dari 8 ini kojonya kamu yang mana? Yang paling laku best sellernya? Ini best seller. Oh ini best sellernya. Ya. Kenapa best seller? Karena ini tuh limited edition gitu kok. Jadi aku ngerjain itu 10 piece, semuanya diusahain sama. Tapi sebenarnya hand painting itu nggak bisa sama ya. Tapi aku usahain sama. Terus ini juga penjualannya udah sampai keluar sebenarnya. Kemana keluar deh? Ke Long Beach, California. Long Beach. Oh oke. Terus kalau ini base-nya itu kamu ambil dari mana? Maksudnya diecast-nya ini pakai merek apa? Ini pakai Hot Wheels sih kok. Pakai Hot Wheels. Hot Wheels tapi memang dari awalnya memang setahu gua Hot Wheels itu lebih banyak fokus ke mobil-mobil Amerika ya. Ya, benar. Tapi sekarang juga banyak yang JDM sih sebenarnya. Banyak JDM ya. Karena mungkin memang lagi ramenya sekarang ke JDM kan. Ya. Kalau Tomica itu kan memang fokusnya dari awal JDM kan. Iya, benar. Karena kalau Tomica itu ya memang mereknya merek Jepang, Hot Wheels ya merek Amerika gitu kan. Benar. Cuman yang gue pengen tahu itu terkadang gue suka bingung gitu sama pecinta-pecinta diecast, apalagi kalau yang hardcore gitu. Terkadang saya suka bingung gitu. Sebenarnya kan kalau Hot Wheels sama Tomica itu kan di luar kan sebenarnya mainan anak-anak ya. Bukan. Salah itu. Sebenarnya malah di luar itu lebih gimana ya, Pak? Lebih meriah daripada di Indonesia sebenarnya. Karena mereka tuh lebih ngumpulin yang kayak seri-seri lama, tahun-tahun lama sebenarnya. Dan itu dengan harga yang lebih tinggi sebenarnya. Kalau di Indonesia kan susah dapetinnya gitu. Iya, soalnya kalau di Indo itu saya lihat ya terkadang saya suka bingung gitu ya. Ya apalagi Tomica gitu ya. Detailnya ya menurut saya kalau bagi kita yang pecinta figur sih detailnya nggak ada kalau dibilang sih kasarnya nggak ada tai-tainya gitu. Nah sebenarnya terus harganya kan lucu gitu. Kalau zaman dulu kita beli 60 dari 60.000 ya kalau nggak salah, zaman dulu itu 60.000. Apalagi kalau nggak yang TLV Tomica vintage limited itu lah, itu biasanya 100 sampai 200 ribuan kan awal datang. Terus harganya bisa langsung berkali lipat, bisa sampai 3, 4 kali, 5 kali lipat gitu kan. Tergantung marketnya sih. Ya kan, tapi kalau dilihat detailnya kan enggak, ya bagi kita yang pecinta figur kan beda gitu. Itu kalau lihat figur kayak ini aktornya Jared Leto, lu lihat ya memang persis gitu Jared Leto gitu. Iya. Siap. Jared Leto gitu. Kalau mobil kan diecast apalagi 1:4 gitu, kelihatan apanya, dashboardnya aja kagak kelihatan. Nah sebenarnya gini kok. Itu tuh sebenarnya di skala 1/4 itu, makanya ada custom itu. Di situ kita nguatin di bagian detailnya.
Oh. Nah kalau saya kan khususnya di hand painting nih. Nah detail-detailnya kayak gini nih kok. Jadi kelihatan sebenarnya kan awalnya ada si bidang kayak gininya tuh ada, tapi nggak ada catnya, nggak lebih detail gitu. Jadi keuntungan custom itu sebenarnya. Ada kan kolektor yang emang ngumpulin customan. Dia pengen mobil itu tuh kelihatan lebih realistis gitu sebenarnya. Tapi kan kalau ini kamu kan customnya kan banyak, lebih kayak ada ini kan kayak ada tulisan-tulisan gitu, terus ada api-api gitu, aksen api-api gitu. Maksudnya air. Iya. Ya terus ya maksudnya kan nggak semua pecinta diecast suka aneh-anehin kayak begini juga gitu. Apakah di kamu ada nggak gitu misalnya yang di custom tapi memang pengen tetap seperti aslinya, seperti originalnya, ya kalau kata pecinta otomotif mah sekarang OEM. Iya. Tapi dibikin seperti ya jadi kayak lebih real aja gitu. Apakah ada gitu? Ada sih. Hasilnya yang jadi, sudah ada. Kalau saya sebenarnya lebih ke tergantung ada. Jadi saya ngeluarin itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama custom yang benar-benar saya custom sesuai keinginan saya kayak gini. Nah terus yang satu lagi itu condition job yang emang dari mereka tuh pengennya gimana gitu. Ada beberapa kayak kemarin ada masuk Jimny, dia pengen dibikin kayak Jimny yang viral itu. Jimny yang viral yang harga 400 juta terus dijual sekarang 500 lebih ya. Nah pengen kayak gitu, itu bisa dibikin skala 1:4-nya gitu. Dengan detail yang sama, dengan aksesoris yang sama bisa gitu. Tapi ya memang sepengalaman saya dari 2009 saya ngikutin figur itu di Indonesia itu terlalu banyak yang bermain yang ya gitulah digoreng-goreng gitu. Ya sampai sekarang masih. Figur itu menurut saya kalau main goreng-gorengan Hot Toys itu udah pernah kena 2 kali. Zaman pertama kali zaman Predator, terus kedua kali zaman Iron Man 3. Wah udah itu begitu. Semua nyobain PO karena mikirnya bakal cuan gitu. Iya, benar. Barang ternyata jadinya membludak, marketnya segitu-segitu aja, harga hancur. Iya, benar. Di Tomica setahu saya udah kejadian juga beberapa kali. Cuman kalau saya memang baru pernah ngalamin sekali lah. Karena ya pernah ikut-ikutan juga jualan. Di figur juga ada kegorengnya gitu, ketimbun ya, ada juga ya? Ada. Jadi kayak dulu zaman Iron Man paling tentara itu sebenarnya yang deket-deket ini zaman yang pas film Iron Man 3. Gitu. Itu kan suitnya si Iron Man kan banyak banget tuh. Benar-benar. Banyak banget, terus yang memang yang dirilis sama si Hot Toys kan nggak semua, cuman ada beberapa yang hot itemnya lah waktu itu. Kalau itu Silver Centurion. Yang rare-nya gitu. Ya, bukan rare. Maksudnya orang mengira itu bakal booming, si figur itu tuh bakal booming dan bakal orang banyak yang nyari. Itu si Silver Centurion sama si Heartbreaker. Sama si yang dipakai Iron Man-nya sama si Tony Stark-nya Mark 42 itu benar-benar harganya digoreng habis-habisan. Yang paling gila sih Mark 42, harga PO kalau nggak salah masih di 3 jutaan. Terus LED PO-nya bisa digoreng sampai 6 juta. Terus press release yang orang Indonya belum yang barangnya mestinya yang dimasukin dari distributor Indo belum masuk. Ada yang banyak masukin dari luar karena barang lebih cepat. Drama PO ya? Itu kayaknya tentu 7-8 jutaan lah. 7-8 juta. Barangnya masuk duluan sebelum ya. PO itu. Jadi orang pengen punya duluan kan. Ya. Tapi begitu barang dari distributor masuk, ya, harga langsung hancur. Turun, di bawah harga PO. Ya, sama sih kayak diecast itu gitu sih kok sebenarnya. Jadi drama PO namanya kalau di diecast. Ya, cuman kan kalau di figur hitungan kita persenan kan nggak sebesar di diecast gitu. Ya, benar. Ya nggak sih? Benar. Oh, diecast saya pernah dengar cerita tuh Tomica yang bemo Argentina apa lah. Ya. Itu harga sampai 80 juta. Ya kan kalau dulu belinya aja paling 5
nggak nyampe ya ambil kata kalau mungkin ya itu kalau nggak salah Tomica Limited Vintage itulah di bawah 200.000 bisa sampai ke 80 juta, hitungan persenannya berapa gitu. Iya, benar. Secara kan kalau figur itu yang saya pernah tangkap kayaknya belum pernah ada yang digoreng sampai lebih dari 15 juta lah. Anggapan dari harga PO dari 2 juta 3 juta tuh nggak ada yang lebih sampai ke 15 juta. Kalau anggapan 3 juta ke 15 juta itu berarti kan 5 kali lipat tuh, 500%. Tuh ya 500%. Pokoknya 5 kali lipat ya. Kalau misalnya ini harga 200.000 ke 80 juta itu kan berapa kali lipat? Iya, lebih dari 500 kali lipat gitu. 5 kali lipat gitu. Ya makanya terkadang yang kayak begitu-begitu kan menarik gitu. Ya sebenarnya kalau saya pernah ngikutin lagi nggak cuman figur, nggak perlu diecast, Lego pun sama. Sebenarnya gini sih kok, karena pandemi kita kebanyakan di rumah, jadi yang namanya koleksi hobi itu semua meningkat kalau kata saya ya. Karena apa? Karena kita kebanyakan di rumah, pasti ngelihat yang namanya marketplace kayak gitu sih sebenarnya. Oh berarti si diecast ini pas mulai kemarin pandemi ini penjualan naik? Iya. Oh. Kalau kata saya semua hobi sih sebenarnya, nggak cuma diecast. Semua hobi? Enggak, figur turun kok. Harga hancur-hancuran. Masa? Ya banyak yang PO nggak kuat mungkin karena penghasilan turun nggak bisa nebus, harganya dihancur-hancurin sama mereka. Oh gitu? Iya. Tapi di diecast nggak berlaku sih kayaknya. Contoh kayak yang baru rilis kemarin itu Thanos, ya. Yang game Thanos yang full armor, udah kerennya Dubila lah. Harga PO itu 59 sampai 6 jutaan lah perkiraan. Akhirnya sekarang dijual 4,5. Bahkan mungkin ada yang dijual di bawah 4 juta ya. Wah, ya. Itu udah masuk di Indo? Iya. Ready berarti ya? Ya, barangnya pas ready itu jadi dihancurin sama yang orang spekulan itulah yang awalnya pengen nyobain ngambil terus dijual lagi, jadi ambil pas PO, siapa tahu pas begitu barang datang harga naik, ya itu banyak spekulan. Contohnya waktu yang pas yang kejadian yang dulu yang Iron Man 3 itu, karena saya dulu pernah kerja di bank, banyak banget tuh marketing bank yang ngambil gitu. Atau nggak sih kok kayak misalnya pemasarannya, atau cuma beberapa item doang yang diperkirakan nih, misalnya dia bakal dicari gitu. Nah, ya kalau dari Tomica iya, pernah saya ngalamin ya, karena saya pernah ikutan di ya satu community yang di Bandung lah. Ya pernah, apalagi itu juga kan ada satu toko Tomica yang toko fisik yang jualan di Bandung itu, memang si ownernya juga berperan lah. Ya kalau saya bilang kasarnya ya berperan juga dalam menggoreng harga Tomica juga, karena dia ngomong, oh ini nih si Nissan GT-R ini udah pastilah ini bakal naik gitu misalnya. Begitu keluar jadi orang ngambil tuh kayak nggak pakai akal sehat gitu, sekali ngambil satu karton kalau nggak 2 lusin gitu. Jadi kayak misalnya sih kok sebenarnya, kalau menurut saya pribadi sih kok ya, kalau misalnya harga gorengan sama harga yang bakal diperkirakan bakal tinggi ini harga barang, menurut saya jadi kayak kita tuh gimana cara kita ngegoreng sendiri sih. Kalau kita pengen barang itu naik, ya gimana caranya biar kita kayak mempromosikan gitu si barang ini biar naik gitu. Apalagi kalau misalnya ya sekarang kan zamannya media sosial gitu. Nah, gimana caranya kita mempromosikan di media sosial biar semua orang lihat gitu. Jadi membuka peluang juga buat orang buat nanya gitu, apa sih bagusnya. Jadi kayak kita ngedukasi lagi gitu sih sebenarnya. Tapi ya kalau kayak gitu mungkin kalau dari diecast sih menurut saya masih masuk akal karena harganya juga nggak terlalu mahal kan. Iya, tapi kan kalau misalnya harganya nggak terlalu mahal kayak diecast, ngapain kita maksudnya ngedukasi orang buat beli gitu, katanya. Jadi yang sebenarnya dijual itu sebenarnya yang harganya lebih mahal dari harga biasa. Kan kita memperkenalkan tuh gimana caranya ini tuh beda loh dari yang biasa gitu. Yang reguler itu beda loh sama yang rare gitu.
Mungkin bisa dicoba di figur gitu. Kalau di figur menurut saya agak kurang bisa lah pakai cara seperti itu karena memang sebenarnya kalau pas mulai pandemi ini wajar lah menurut saya harga ancur-ancuran wajar lah karena satu figur sekarang PO aja kan sekitar 3,5-an lah 3,5 juta itu udah harga PO awal. Ya bayangin lah kalau misalnya pegawai bank aja yang kerjanya jadi customer service ya itu udah ngabisin satu gaji dia satu bulan gitu. Tapi kalau misalnya namanya hobi ya kok orang nggak akan mikir dompet sih sebenarnya ya kalau itunya tapi kan begitu kejadian sekarang dikasih pandemi orang kan ngetatin pinggang semua kan. Iya sih kalau misalnya di figur ya. Tapi kalau di diecast justru karena banyaknya waktu di rumah jadi pengen lihat koleksinya lebih banyak lagi. Dan ya karena mungkin saya pikir karena harga diecast awal mulanya itu kan nggak semahal figur. Ya benar. Ya mungkin sih. Kayak Lego pun menurut saya pas lagi pandemi pun harusnya sama karena harga Lego juga awalnya udah mahal juga kan. Iya. Benar. Mainan orang dewasa mah. Enggak. Ada anak kecil beli figur ya? Wah ada sih pernah lihat. Ya ada. Pernah aku beli figur. Ya enggak yang Hot Toys kan? Hot Toys. Nanti aku fotoin. Ya sama aja main gak main. Ini mainan anak dewasa karena dulu waktu kecil nggak kebeli. Tapi detailnya beda. Iya. Banyak keuntungan koleksi. Zaman dulu juga mana ada. Gak ada. Zaman dulu kan G.I. Joe, Star Wars. G.I. Joe itu mahal tuh. Zaman dulu G.I. Joe mahal tuh. Iya aku belum lahir kayaknya tuh. Belum lah ya, jamin. Lu malu G.I. Joe kan dulu sampai ada mobilnya, kapal-kapalannya.